langsung keluar, naik. Gua naik, pas gua naik di tangga itu, naik tangga itu kan posisinya kan tangga ya, ini tangga terus belok kiri buat menuju ke kamar. Pas gua belok, tek, gak nyangka gitu, maksudnya gak nyangkanya ada yang terbang gitu, terbang. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel AJR Official 21 bersama gua Deris. Oke, di segmen kali ini gua akan menceritakan cerita horor, pengalaman pribadinya gua sewaktu di pondok pesantren. Itu pengalaman yang gak terlupakan ya. Itu pertama kalinya gue melihat makhluk gaib, sampai bikin gue mau nangis asli. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus videonya. Oke, yang belum subscribe ke channel ini, ayo subscribe, dukung terus agar gue bisa membuat konten-konten selanjutnya dan lebih semangat lagi. Bila punya kritik, saran, tolong komentar aja ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Gak usah basa-basi lagi, langsung ke videonya. Ini cerita gua awal mulanya di tahun 2014 yang lalu. Nah, di sini itu kejadian di habis lebaran, hari kelima habis lebaran, gua silaturahmi ke guru gua sama teman-teman gua. Di situ kumpulnya gua sama teman-teman gua seangkatan, sama adik kelas. Tapi senior gua sih dia pada pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi mungkin yang tuanya itu yang seangkatan sama gua gitu, nggak ada yang lebih tua dari seangkatannya gua gitu. Nah, sekitar jam 2 gua kan kumpul ya di Kobong. Oke, teman-teman yang belum tahu Kobong itu kan bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda, Kobong itu untuk panggilan nama pondok pesantren. Itu orang Sunda itu bilangnya Kobong. Oke, sebelum masuk cerita gue jelasin dulu ya posisi areanya ya, area pondoknya gue ceritain dulu. Nah, satu gedung lantai 2 itu kobongnya. Di majelis itu di lantai 1. Nah, di samping majelis itu ada kamar mandi. Tangga itu di depan kamar mandinya yang buat ke kobong. Gua jam 2 kumpul ngopi-ngopi biasa, namanya hari raya Idul Fitri ya, kita silaturahmi merayakan harinya umat Islam sama teman-teman gitu. Nah, di situ sejam kemudian habis asar itu gua berinisiatif untuk bersih-bersih kobongnya, majelis gitu, sama rumah guru. Itu dibagi sama teman-teman gitu, ada tugasnya masing-masing. Nah, gua kebagian tugas di
yang bersihin kobong sama temen yang seangkatannya gua, karena itu memang kalau dari area sama itu ya mungkin apa pada ini sampah itu ya pada lumayan banyak lah, itu di area itu lumayan butuh tenaga yang banyak gitu, makanya gue ditempatin di situ sama guru. Nah pas gue beres-beres itu sejam kemudian 20 menit setengah jaman kemudian itu cuaca udah berubah teman-teman. Itu cuaca udah berubah, udah mulai angin kenceng gitu, angin kenceng, terus mulai mendung ya. 15 menit kemudian turun hujan badai, hujan angin ya, mungkin bisa dibilang badai. Nggak lama kemudian listrik pun mati, jadi pencahayaan cuma dari lilin ya, dari lilin itu pencahayaan cuma dari lilin. Oke, sejam kemudian ya mungkin sekitar jam 5 lewatan 10 menit 15 menitan mungkin udah pada beres, alhamdulillah udah pada beres tugasnya. Nah kita istirahat dulu, kumpul lagi di kobong ya, di lantai 2 itu di kobong kumpul untuk istirahat. Nah di situ teman-teman ada yang siap-siap untuk persiapan sholat maghrib gitu. Adik-adik kelas gua udah mulai pada mandi gitu, Di situ gua masih ngopi sama temen seangkatan gua, temen sekamar gua, sambil nunggu yang pada mandi. Dalam kemudian kan udah pada beres tuh, yang adik kelas gua udah pada beres, lanjut temen gua. Di situ gua 4 orang ya, yang 3 orang langsung bergegas untuk mandi, pergi kamar mandi. Gue tinggal sendiri, gue di lantai 2 itu di kobong tuh tinggal sendiri ya. Nah temen gue udah beres, udah naik lagi dia kan, udah persiapan untuk ke majelis sambil nunggu azan maghrib, giliran gue. Nah di situ sih awal mulanya nih gua dari atas bersiap untuk mandi, turun tuh kan, gua masuk kamar mandi. Nah sebelum ini ya gue jelasin dulu tempat kamar mandinya. Itu kan posisinya panjang, posisi kamar mandinya itu panjang, jadi dibagi 2, ada ruang 1 sama ruang 2. Gue udah masuk tuh ya, gue masuk kamar mandi. Sebelum mandi gue buang air kecil dulu, buang air kecil di ruang kedua, buang air kecil, beres, gua keluar lagi ke ruang yang pertama. Gua mandi biasa gitu, pas gua lagi mandi ada suara yang mukul tembok. Nah, di situ
gue sempat berhenti. Gue mikir kan, sedangkan kan di ruang itu gak ada siapa-siapa. Teman-teman gue udah pada di majelis yang nunggu azan maghrib. Nah di situ gue langsung gimana ya, perasaan gue mulai kayak ada yang janggal gitu, tapi sih itu masih kurang ini, masih biasa aja. Gue bodo amat, mungkin suara apa gitu kan. Nah pas di situ terus gue mandi lagi, ada suara juga, suara yang geram. Nah itu yang bikin bulu kuduk nih sampai merinding. Lagi mandi itu, posisi lagi mandi, sampai wah ini bukan bercanda gitu, ini bener asli, kayaknya ada yang ganggu gua gitu. Selesai mandi, gua langsung wudhu. Di situ juga itu yang ketiga kalinya nih, pas gua lagi wudhu ketiga kalinya di kamar mandi itu gua digangguin. Ada yang geram-geram lagi, suara makin keras kan, suara geram itu makin keras. Sampai itu yang kedua itu kalau nggak salah sampai 4 kali 5 kalian ya, seingat gue itu ya pokoknya lebih lama lah. Udah mah gue ketakutan, mulai perasaan udah mulai gimana ya, nggak karuan. Lilin yang gue bawa dari atas tiba-tiba mati. Makin jadi, sumpah makin jadi. Oke, gue langsung beres, kan udah beres, gue wudhu, mandi, langsung keluar, naik. Pas gue naik di tangga itu, naik tangga, itu kan posisinya kan tangga ya, ini tangga, terus belok kiri buat menuju ke kamar. Pas gua belok, gak nyangka gitu, maksudnya gak nyangkanya ada yang terbang itu asli jelas. Bajunya putih, kumal, kotor, rambut panjang. Asli gua masih merinding ini, jadi merinding gini. Itu gua nggak percaya aja gitu, maksudnya nggak percayanya pertama kali gua ngelihat makhluk kayak gitu di seumur hidup gua. Pas dia lewat tuh udah hilang, pas terbang udah hilang tuh, gua langsung lari di situ, langsung masuk kamar. Itu posisi pintu aja yang tadinya ketutup, gua dorong, saking gimana ya, saking gua ketakutannya. Pas gua mau tutup lagi, pas gua mau tutup itu pintu, ternyata dia malah balik lagi arah yang berlawanan. Itu lebih deket. Itu kan yang pertama posisinya gua jarak 10 meteran ya, itu dari jauh gua kelihatannya. Nah yang ini yang kedua, yang dua kalinya
pas gue mau tutup pintu nih, tutup pintu, dia lewat tuh, terbang lagi sambil ketawa. Di situ gue langsung ngumpet, gue pakai sarung gitu, pakai sarung di situ. Saking ketakutannya gue sampai mau nangis. Gue di situ langsung dalam hati baca yang gue bisa, yang gue hafal, sambil lus-lus dada. Gue saking gimana ya, saking takutnya, saking ininya, takutnya sumpah, lus-lus dada. Sambil gue mikir, cepet-cepet itu temen gue pada naik gitu kan. Sampai saking ketakutannya di situ, gue pertama kalinya ya gue melihat makhluk gaib gitu, pertama kalinya itu, sumpah, di seumur hidup gue. Sampai gue nangis. Gak lama kemudian temen gue mulai selesai, mulai ada yang pada naik ke atas gitu, ke kobong, Nah, pas temen gue masuk, gue kan ditepuk ya. Gue lagi ngumpet itu, ambil pakai sarung, ditepuk. Gue nggak mau buka, saking ketakutannya. Temen gue nanya, lu kenapa sampai kayak gitu? Apa ya, maksudnya yang terjadi sama gue lah, kenapa gitu? Apa? Gue belum berani cerita, soalnya saking ininya, maksudnya masih kerasa gue dak dikduk, hati gue, sumpah jantung gue sampai duk sampai nggak karuan gitu, saking takutnya. Cepet, belum berani buka gue situ. Dia terus manggil gue, nanya kenapa gitu, sampai gue ngumpet gitu kayak orang ketakutan. Gue di situ belum berani buka. Nah, ya 5 menit kemudian baru gue buka. Nenangin diri gue dulu. Dia nanya lagi, kenapa? Gue bilang aja nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kok, biasa aja gitu. Oke, singkat cerita, keesokan harinya nih. Nah, di situ baru gua cerita ke teman gua, bla bla bla, yang tadi gua alami, apa yang gua alami kemarin, cerita. Makanya dia ini, soalnya dia tahu posisi gua kan di atas lagi sendiri, gua belakangan, yang lain pada sholat berjamaah. Gue cerita gitu, gue bilang ada yang ketawa. Gue ngeliat sosok yang tadi terbang itu. Dia bilang pas sujud, pas lagi sholat sujud, yang di bawah juga ngedengar katanya ada suara itu.